Terima kasih telah mampir di channel Andre Aj. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul yang dilansir dari dijuksutriat@blogspot.com. Dalam mitologi masyarakat Jawa bahwa Kanjeng Ratu Kidul sebagai istri, permaisuri gaib, dari Panembahan Senopati atau Raden Bagus Danang Sutawijaya putra dari Ki Ageng Pamanahan Raja Mataram pertama sebagai negara bawahan Pajang Raja yang berkuasa saat itu Sultan Hadiwijaya. Dari saat itu dipercaya bahwa Ratu Kidul sebagai istri dari Raja-Raja Mataram keturunan Panembahan Senopati. Namun menurut tiga sumber babat tanah Jawi bahwa yang diperistri oleh Panembahan Senopati bukanlah Kanjeng Ratu Kidul tetapi Ratu Andarawati yang bergelar Nyai Rara Kidul sebagai patih Kerajaan Laut Selatan. Ratu Andarawati merupakan putri dari Dewi Angin-Angin Ratu ketiga di Keraton Selatan. Ratu Kidul memiliki dua patih yaitu Nyai Rio Kidul sebagai patih lebat, tugasnya mengatur urusan dalam kerajaan termasuk mengatur abdi dalam dan upacara-upacara dalam keraton. Yang kedua Nyai Rara Kidul sebagai patih Jawi tugasnya memerintah dan membawahi prajurit lelembut. Kerajaan Laut Selatan, Segara Sewu. Sekelumit kisah Kerajaan Segara Sewu menurut kisah kejawen. Kerajaan Laut Selatan atau disebut Kerajaan Segara Sewu dikenal sekitar tahun 451 M. Yang didirikan oleh Sang Hyang Tunggal, juga didampingi oleh Nabi Khidir dan Jagal Birawa. Pusat pemerintahan di Pertapan Segara Anakan, Blambangan. Penguasa kedua Kerajaan Segara Sewu setelah Sang Hyang Tunggal adalah Prabu Angin-Angin bersama Permaisuri Dewi Kumarageni yang dikenal dengan Ratu Dewi Angin-Angin. Pemerintahannya berpusat di Kedaton Sonji Tanjungan. Setelah Prabu Angin-Angin gugur dalam peperangan, pemerintahan dilanjutkan oleh Ratu Dewi Angin-Angin sebagai Ratu Laut Kidul. Sang Ratu dibantu oleh beberapa tokoh diantaranya Panembahan Ismaya, tokoh spiritual, Bubihan, Patih, dan Retna Yuwati, Panglima. Retna Yuwati adalah putrinya Nagareja yang saat mudanya dikenal dengan nama Nyi Blorong. Suami Nyi Blorong pertama bernama Tunggul Wulung putra Aji Saka II. Setelah Tunggul Wulung meninggal, Nyi Blorong menikah dengan Kala Gandamait dari Gunung Raung, sehingga dikenal dengan sebutan Dewi Kalayuwati. Akibat pengaruh Dewi Durga sebagai gurunya, di Keraton Telembumi di Ketangga, Retna Yuwati merebut kedudukan patih dari tangan Patih Rubihan. Untuk kepentingan dan ambisinya, Retna Yuwati mencuri salah satu pusaka kerajaan, tingkat Bantaka Suksma, kemudian mengambil alih tambuk komando tertinggi angkatan perang dan merangkul keluarganya yang memiliki pengaruh. Mereka diantaranya, Ratu Tiltasih, Ratu Sri Sayekti Asmara, Raja Kumalareksa, Raja Abraham, Raja Gusmak Ali, Raja Jin Mahesa Kumara. Kedatonnya memiliki pintu gerbang di Pandan Segege dengan bangunan utamanya berada di Kompleks Candi Kamale, di samping alas Kerendawahana dan Kedaton Tirta Dasar sisi selatan Krakatau. Retna Yuwati memiliki pengaruh, kesaktian dan pengendalian bala pasukan dan wilayah kekuasaan yang semakin besar. Hal ini mendorong berlangsungnya pemupukan kekuatan kembar di Segara Sewu. Melihat intrik kekuasaan tersebut, Ratu Dewi Angin-Angin meminta perlindungan ke Gunung Kalak dan memperoleh dukungan Pendeta Musmanaji dan Begawan Danu yang memiliki bala tentara yang kuat. Ratu memindahkan pusat pemerintahan ke Kenarehan dengan Kedaton Surya Damar Nitakala Pramesti. Pusat pemerintahan di Goa Sorabaja, sedangkan Keputren yang menjadi pusat pengembangan ilmu adalah Pertapan Lempur Sewu, dengan Pesanggrahan Goa Kalak. Goa ini terletak di Desa Kalak Danareja Pacitan, antara Punung, Wonogiri. Setelah kerajaan dianggap kuat, Ratu Dewi Angin-Angin turun tahta digantikan oleh Ratu Kencana Wungu murid kedua Ratu Angin-Angin sebagai Ratu Segara Sewu keempat. Ratu Kencana Wungu bergelar Ratu Rara Rat Jawi Suryadewati yang biasa dipanggil dengan sebutan Ratu Ayu. Pengangkatan Ratu Ayu terjadi pemberontakan oleh Retna Yuwati sebagai murid pertama Ratu Angin-Angin. Pemberontakan tersebut terjadilah perang besar antara pasukan Ratu Ayu dan pasukan Retna Yuwati yang dimenangkan oleh Retna Yuwati. Retna Yuwati atau Dewi Kalayuwati menobatkan diri sebagai Ratu Kidul. Karena Dewi Kalayuwati sebagai istri Kala Gandamait menjadi sakti setelah menguasai ilmu Durga dan mengisap kekuatan rembulan sebagai ilmu dari Dajjal. Untuk menghimpun kekuatan pasukannya, Retna Yuwati banyak mengambil orang-orang dari pantai dengan cara mencelakainya atau dengan janji-janji melalui pesugihan. Retna Yuwati kemudian membangun keraton yang diberi nama Krendamanginten yang terletak di Argapura, Gunung Lawu. Keraton tersebut memiliki beberapa gerbang,
Gerbang utama antara alam manusia dan alam halus ada di sekitar Cemara Sewu, lalu gerbang 2 dan 3 di sekitar Sumur Jalatunda, dan gerbang 4 sekitar 100 meter di atas Sumur Jalatunda di antara puncak Argadalem dan Argadumilah. Selain itu ada 2 gerbang, dilihat dari arah Jalatunda jalan ke lokasi dari arah timur lewat Goa Marcukonda, kalau dari arah selatan lewat utara Gunung Atas Angin. Ratu Kencana Wungu atau Ratu Ayu yang kalah perang oleh Retna Yuwati menghimpun kekuatan dibantu oleh Sunan Lawu, Hyang Ismaya, dan Ki Ajar Dewa Surya. Turut pula Ratu Andarawati, putra Prabu Banjaransari dan Ratu Prajna di Sigaluh dan Sriwara Puspa Kencana sebagai patih. Untuk wilayah Jawa Barat Ratu Ayu menempatkan Ki Ageng Sentalamaya di Pelabuhan Ratu dibantu oleh Ratiu Mayang dari Pajajaran. Ratu Andarawati sebelumnya sebagai ratu dicempuri Rajekwesi Kahyangan Dalepi, putri Prabu Angin yang dikenal dengan sebutan Nyai Rara Kidul. Putri inilah yang menjadi garwa alus Panembahan Senopati. Saat menjadi istri Panembahan Ratu Andarawati disebut Ratu Pagedongan. Dengan banyaknya bala bantuan, akhirnya Ratu Ayu dapat merebut kembali tahta kerajaan yang diambil Retna Yuwati. Untuk memperkuat kekuasaannya Ratu Ayu dibantu oleh Ratu Mayangsari yang bertugas memegang kekuasaan di wilayah timur, Ratu Kencanasari di Goa Langse dan Pelabuhan Ratu, untuk wilayah barat, Ratu Andarawati di Tanjung Bang atau Pulau Krismas untuk wilayah Laut Lepas. Tempat-tempat keramat yang terkait dengan Ratu Kidul. Menurut keyakinan orang Jawa, Ratu Kidul memiliki banyak tempat yang sering digunakan sebagai tempat peristirahatan atau pesanggerahan di samping kediaman utamanya di istana, yang sekarang berlokasi di puncak bagian selatan Gunung Lawu sebagai ibu kota kerajaan Segara Sewu. Tempat-tempat tersebut antara lain, Hotel Samudra Beach Kamar 308 di Pelabuhan Ratu, Padepokan Bulu Pitu di Kutowinangun Pantai Karangbolong, Pantai Karangkusumo, salah satu kamar hotel di Parangtritis, Watu Gilang Parangkusumo, Goa Langse, Goa Kelambu karena menjadi tempat peraduan antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati, Pantai Langse, wilayah Gunung Kidul Yogyakarta, Pantai Malang Selatan, Pangandaran, Goa Masigit Selonusa Kambangan, di ujung alas Purwo Jawa Timur, Goa Hutan Dalepi, Goa Tapan Sendang Beji, Goa Siluman dan masih banyak tempat lainnya yang kurang dikenal masyarakat. Tempat-tempat tersebut merupakan pintu gerbang untuk dapat memasuki kawasan Keraton Laut Selatan. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.